Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar untuk edisi hari Senin mengawali pekan ini pada tanggal 14 September 2020 bersama kami tim Riset Philip Sekuritas Indonesia. Mohon maaf atas keterlambatan mulainya. Jadi sebelum kita mulai, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara dan layar sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak Wisbar Luis, Pak Hendrali, kemudian Trisha Muhtar, dan Bapak Arya Bandoro. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami melihat indeks harga saham gabungan kita akan diprediksikan di teritori positif, yaitu bullish moderat di rentan harga 4.667 sampai dengan resisten di level 5.191 ya. Kemudian kalau kita lihat secara indeks saham Asia pada pagi hari ini itu dibuka naik, didorong oleh menguatnya kembali harapan atas pengembangan vaksin virus COVID-19, yaitu AstraZeneca dan University of Oxford. Selanjutnya fase 3 dari uji klinis ini kandidat vaksin yang sedang dikembangkan oleh kedua Universitas Oxford dan si AstraZeneca itu ya. Kemudian sentimen positif juga datang dari komentar CEO Pfizer mengenai kemungkinan peredaran vaksin di Amerika Serikat pada akhir tahun ini. Sebuah jangka waktu yang lebih pendek dari apa yang para ahli disepakati ya, ahli kesehatan prediksi. Kemudian investor masih akan bersikap waspada nampaknya di sini, terutama menjelang pertemuan kebijakan FOMC pada hari Selasa dan Rabu pekan ini. Investor meyakini rincian atau detail dari cara The Fed mengimplementasikan kerangka kerjanya yang baru masih belum akan dibahas pada pertemuan minggu ini. Dari berbagai pernyataan publik yang dibuat oleh para peserta rapat, dapat terlihat bahwa mereka belum sepakat kapan petunjuk kebijakan yang baru sebaiknya dirilis. Konferensi pers oleh Ketua The Fed Jerome Powell di akhir acara pertemuan juga dipercaya akan mencakup pernyataan yang bernada hati-hati ya mengenai laju pemulihan ekonomi Amerika Serikat di tengah pandemi yang masih berlangsung. Kemudian kalau kita lihat secara indikator indeks dan perubahannya semalam, Dow Jones Index dan S&P mencatatkan kenaikan, namun belum signifikan di 0,48 dan 0,05. Kemudian kalau kita lihat Nasdaq-nya masih mencatatkan di teritori negatif untuk indeksnya. Kemudian secara komoditas, indeks WTI dan Brent kita di 37,33 untuk WTI, kemudian mencatatkan di teritori hijau, kemudian Brent-nya terkoreksi di 0,57% untuk Brent-nya. Kemudian untuk market news di sini ada Bumi Serpong Damai atau BSDE yang menggandeng Mita Bana PT Ltd, perusahaan patungan Mitsubishi Corporation di Surbana Jurong untuk mengembangkan Transit Oriented Development atau TOD seluas 100 hektar di Tangerang yang berposisi di Tangerang ya. Kemudian ada PTPP Persero Tbk mulai membangun apartemen bernilai kontrak 1,29 triliun rupiah. Proyek tersebut memiliki durasi selama 20 bulan atau ditargetkan rampung pada Maret 2021.
Kemudian Direktur ada XL Axiata atau XCL. Direktur XL Axiata David Arcelus Oses menyampaikan pihaknya melakukan pembelian saham XL pada 7 September 2020. Jumlah pembelian mencapai 50.000 lembar saham XL. Jadi itu dia untuk market news kita, ada BSDE, PTPP, dan XL. Kemudian kita lihat dari sisi foreign flow di pasar saham, yaitu tanggal 11 September kemarin, itu masih mencatatkan net sell cukup lumayan besar juga, sebesar 2 triliun. Menjadi kalau kita lihat secara year to date ini semakin lebar di posisi 51,81 triliun net sell asing ya di pasar reguler kita. Kemudian technical rekomendasi di sini ada BBCA. Untuk BBCA kita mengambil aksi spekulasi buy mengingat masih secara short term akan ada pergerakan pullback nampaknya dari BCA mengingat volume juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi di sesi-sesi terakhir kemarin. Spekulasi buy di level 29.525, kemudian target price 1 di 31.000, kemudian target price 2 di level 32.100 untuk BBCA, kemudian stop loss pada level 28.500. Kemudian ada saham GGRM. Di GGRM pada hari kemarin, hari Jumat, perdagangan itu ditutup menghijau ya, mengalami kenaikan cukup signifikan juga, sehingga kalau kita lihat secara indikator stokastik dan volume mengalami ada potensi untuk berbalik arah atau reversal di sini ya. Mengingat stokastik juga udah mulai golden cross. Namun memang secara short term masih terlihat bearish pergerakan daripada GGRM dan medium termnya juga masih terlihat sideways saja atau bearish. Kemudian kita dapat mengambil aksi spekulasi buy saja di level 44175. Kemudian target price 1 kita di 46.400. Kemudian target price 2 di 48.900 untuk gudang garam. Jangan lupa pasang titik stop loss di level 41.350 untuk gudang garamnya. Kemudian yang terakhir ada Pawon. Pakuan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun tidak sampai menutup pada teritori yang cukup tebal secara candle. Namun di sini ada potensi untuk penguatan lanjutan untuk hari ini mengingat terbentuknya gap yang terjadi di 2 hari perdagangan pekan lalu. Kemudian kalau kita lihat secara short term memang masih bearish, kemudian medium termnya masih bearish cenderung sideways nampaknya. Kemudian kita dapat mengambil aksi spekulasi buy di 350 untuk pawonnya. Target price 1 di 370, kemudian target price 2 di 390, kemudian titik stop loss yang dapat dicermati di level 328 untuk pawonnya. Jadi itu dia 3 rekomendasi kita untuk perdagangan hari ini, ada BBCA, gudang garam, dan pawon. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan yang akan kami jawab di sesi Q&A, langsung saja tuliskan pertanyaan di question box yang telah tersedia. Terima kasih.
Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama yang datang dari Bapak Ferdinand Simanjuntak, PTBA, Adaro, dan Pawon. Pawon masuk di technical rekomendasi kita pada pagi hari ini ya Pak. Untuk Pawon boleh dilihat di slide. Kemudian PTBA dan Adaro. Kita bahas PTBA. Untuk PTBA di sini menarik ya untuk pergerakan dari chartnya karena memang dibuka pada gap down juga pada perdagangan kemarin Jumat dan cukup tebal juga dari sisi candlestick juga masih cukup baik. Namun secara indikator masih mendukung untuk pergerakan bullish nampaknya di perdagangan hari ini. Boleh kita trade buy di closing kemarin di 1970 dan jika sudah memiliki dari Jumat lalu boleh juga kita hold sampai dengan level target price 2000 untuk target price pertama, kemudian level 2160 untuk target price kedua untuk PTBA-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ferdinand untuk PTBA-nya. Kemudian Adaro, senada dengan pergerakan PTBA, Adaro juga cukup tebal pada candlestick, namun di sini nampaknya akan cukup terbatas pergerakan daripada Adaro, namun kita boleh hold terlebih dahulu sampai dengan level 1190 untuk jika sudah punya Adaro pada perdagangan beberapa hari lalu. Untuk Adaronya mungkin seperti itu. Kemudian level support atau level average down yang dapat digunakan boleh di level 1160 sampai dengan level 1150-an untuk level entry point untuk Adaro. Namun untuk saat ini masih boleh di hold sampai pada level 1200 untuk Adaronya. Pertanyaan Bapak Robertus Immanuel, Inco, BBRI, dan Pegas. Untuk Inco memang secara medium bahkan secara short term masih mengkonfirmasi kenaikan atau trennya masih bullish di sini. Kalau kita lihat secara 3 bulanan terakhir di bulan Juli, Agustus, dan September memang masih cukup konsisten mengalami kenaikan dan sempat menyentuh level 4.000-an kemarin ya resisten tertingginya. Di sini kita boleh masuk di level entry point atau level closing kemarin di level 3820 untuk Bapak Robertus jika sudah masuk. Boleh kita gunakan juga di level sekarang atau level closing price kemarin 3820. Kemudian target price yang dapat terdekat di level 3920. Kemudian target price selanjutnya di level 4000 untuk Inco-nya. Dan level support atau level cut loss-nya boleh di level 3660 untuk Inco atau Vale Indonesia-nya. Untuk Inco kurang lebih seperti itu Bapak Robertus. Kemudian BBRI. Untuk BBRI di sini menarik dibuka pada teritori positif ya pekan lalu. Dan ditutup juga masih pada candle menghijau ya, candle menghijau. Karena kalau kita lihat secara swing low, titik terendah memang di level 2990 untuk BBRI-nya. Jadi jika ingin masuk untuk harga sekarang boleh mengingat terbentuk gap yang terjadi pada tanggal 9 dan tanggal 10 lalu. Jadi pergerakan harga cenderung akan mencoba menutup gap yang terjadi pada tanggal 9 dan tanggal 10 lalu. Boleh kita gunakan level 3400 sampai dengan level 3470 itu sebagai level profit taking atau level resistance terlebih dahulu. Kemudian level support yang dapat dicermati kita boleh gunakan harga closing kemarin, closing 2 hari lalu maksud saya, di level 3180 untuk BBRI-nya. Baik, untuk Pegas di sini
kemarin mengkonfirmasi pembentukan candle engulfing, bullish engulfing. Jadi secara candlestick juga ini mengindikasikan pola pembalikan arah, namun memang tidak cukup kuat mengingat volume juga yang masih di level standar ya untuk pergerakannya. Jadi boleh juga untuk di trading buy di level higher kemarin juga boleh di 1120 untuk gasnya. Ini cukup menarik untuk pergerakan lanjutan atau mengkonfirmasi reversalnya untuk si pegasnya. Gunakan level 1180 sampai dengan level 1200 itu sebagai resisten atau taking profit. Kemudian level 1010 sampai dengan level 1000 itu gunakan jadi level support untuk si pegasnya. Nah, di sini sudah cukup lama mengalami kenaikan. Nah, ini koreksi-koreksi wajar saja untuk pegas. Namun jika hari ini hanya sideways saja, boleh juga kita gunakan 1150 untuk taking profit terlebih dahulu untuk menguji pergerakan lanjutan dari si perusahaan gas negara ini. Habis seperti itu Pak Robertus untuk pegasnya. Bapak Rusdinal menanyakan EXCL. Excel juga menarik di sini pergerakannya. Telkom dan ISAT juga senada pergerakan di teritori positif untuk saham-saham telekomunikasi pada penutupan tanggal hari Jumat kemarin. Penutupan Jumat kemarin ditutup di teritori positif. Di sini untuk Excel jika ingin masuk di closing price kemarin juga tidak masalah untuk pergerakannya, namun gunakan lot tipis saja untuk menguji pergerakan mengingat MACD yang masih bergerak cukup jauh dan dari histogram masih belum ada pergerakan menukik ya, maksudnya tidak terlalu cukup kuat dari sisi MACD-nya, namun secara stokastik RSI masih terlihat di rasio normal di sini pergerakannya, jadi boleh kita masuk di closing price kemarin di 2230. Kemudian jadikan target price pertama di level 2300, kemudian target price kedua di level 2440 untuk EXCL. Kemudian level support yang dapat dicermati itu level lower di candle kemarin atau di candle 2 hari yang lalu di level 2040 sampai dengan level 1920 untuk supportnya si Excel. Kemudian Ibu Dameria menanyakan target price 1, target price 2 untuk Telkom, Excel, dan Jasa Marga. Excel baru saja saya bahas, kemudian kita lihat Telkom dan Jasa Marga. Untuk Telkom, tadi sempat saya singgung juga saham telekomunikasi memang serentak mengalami kenaikan ya untuk Telkom, dan satu lagi yang cukup volatile itu ada Friend di situ. Memang pada pada perdagangan kemarin masih ditutup di teritori positif ya untuk saham-saham telekomunikasi, mengingat adanya isu bukan isu ya aksi pemerintah yang memberlakukan kembali PSBB. Di sini nampaknya akan menambah penggunaan daripada traffic internet juga. Jadi saham-saham telekomunikasi juga dipercaya masih akan tetap cukup baik ya secara pendapatan di kuartal 3 ini pergerakannya. Namun kalau kita lihat secara teknikal dari sisi Telkomnya ini masih cukup menarik. Pada perdagangan hari ini juga masih dibuka di teritori positif untuk Telkomnya mencoba membreakout daripada MA 9 harinya secara 9 harian. Nah, jika mampu membreakout ini, boleh juga kita buy on breakout di level 2840. Kemudian jadikan target price pertama itu di level 2900. Titik psikologis awal di 2900. Dan jika di breakdown juga gunakan level 2995 atau level 3000 itu sebagai level target price keduanya untuk Telkom.
Kemudian level support yang dapat dicermati itu untuk Telkom di level 2740 untuk saat ini untuk supportnya. Kemudian saham Jasa Marga. Jasa Marga juga di sini menarik mencoba menutup gap yang terjadi pada tanggal 9 dan tanggal 10 ya untuk pergerakan Jasa Marga di candle pada hari ini masih dibuka positif di teritori positif di harga 3470. Jika sudah masuk pada awal sesi tadi boleh juga di hold terlebih dahulu, dan jika ingin masuk juga tidak masalah untuk level sekarang 3470. Gunakan level 3610 sebagai target price pertama untuk Jasa Marga sampai dengan sesi 1 apakah mampu menyentuh level 3610. Gunakan level tersebut sebagai resisten terlebih dahulu dan gunakan level lower pada tanggal 10 itu sebagai level support di level 3260 untuk Jasa Marganya. Kurang lebih seperti itu Ibu dan Meria. Bapak Wisber Lois nanyakan Antam ASI BBNI. Untuk Antam masih cukup optimis pergerakan daripada pagi hari ini juga dibuka pada level menghijau di 790, mencoba breakout daripada level MA20 hariannya atau Bollinger Band tengahnya di level 800. Itu kalau kita lihat secara harga juga itu masih masuk dalam posisi harga psikologisnya, jadi cukup ramai juga antrian jual di level-level tersebut. Jadi wajar saja untuk tidak mampu mencapai pergerakan daripada titik 800 itu ya untuk secara harga. Namun jika ingin masuk kita boleh di level 790 sampai dengan level 780 untuk antamnya, kemudian hold sampai pada level 820 sebagai target price pertama untuk antam. Kemudian Astra Internasional dibuka menguat pada hari ini, namun mengalami penurunan dari harga pembukaannya yang cukup tinggi. Memang dibuka pada teritori menghijau secara candlestick dibandingkan dengan closing price pada hari kemarin. Memang di sini cukup gap up ya pergerakannya, perbedaan yang cukup jauh dari harga closing dan harga opening hari ini. Dibuka pada level 4780 untuk Astra Internasional. Nampaknya jika menyentuh higher pada tanggal kemarin, itu tanggal Jumat 4700, kita boleh masuk di level 4700 untuk Astra Internasional. Kemudian target price terdekat itu boleh kita gunakan level closing di tanggal 9 lalu di level 4900 untuk Astra Internasionalnya. Kemudian jika pada sesi 2 mengalami penurunan cukup dalam, kita boleh gunakan level support atau level cut loss di level 4560 untuk Astra Internasionalnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Wisber. Kemudian BBNI-nya. Untuk BBNI mengalami penguatan, di sini nampaknya sudah tertutup gap yang terbentuk tanggal 9 dan tanggal 10. Ini akan masih ada potensi mengalami kenaikan, mencoba menutup gap yang terjadi tanggal 8 dan tanggal 9 juga. Di sini jika membreakout daripada MA9 dan MA20-nya, di sini cukup kuat mengkonfirmasi pergerakan reversal untuk BBNI-nya. Jika sudah masuk, kita boleh hold terlebih dahulu. Jika ingin masuk pada level sekarang, cukup baik juga karena ini titik psikologis juga di harga 5.000. Kemudian target price pertama boleh gunakan level 5.130 sampai dengan target price kedua di level 5.300 untuk BBNI-nya. Kemudian untuk INTP sekarang dibuka teritori positif, namun memang secara volume dan beberapa indikator teknikal masih belum cukup baik pergerakan daripada INTP ya. Namun secara candlestick di sini sudah bergerak cukup jauh dari rentan pergerakan sideways-nya yang cukup lama, itu 3 bulan sampai 4 bulanan. Sejak dari Mei kita memang melihat pergerakan daripada INTP ini masih cukup sideways saja di level 11.000 dan level 12.000 untuk rentan pergerakannya.
dan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tanggal 10 kemarin memang untuk saham INTP, namun boleh digunakan sebagai level masuk juga untuk harga sekarang di level 10.900 karena sudah cukup jauh dari pergerakan rata-rata secara 3 bulannya ya untuk di Indosemen. Kemudian boleh kita gunakan level target price untuk Indosemen di level 11.600 untuk INTP-nya. Kemudian target price kedua gunakan di level psikologis di level 12.000. Kemudian jika mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, kita boleh lepas di level closing kemarin di level 10.600 untuk INTP-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Whisper Lois untuk pertanyaannya, mudah-mudahan terjawab. Ibu atau Bapak Vista Reski Septiawan menanyakan BBRI. BBRI nampaknya menghijau senada dengan saham perbankan lainnya juga pada perdagangan hari ini, mencoba menutup gap yang terjadi juga pada tanggal 9 dan tanggal 10. Di sini cukup lebar gap yang terbentuk. Jadi sudah ditutup dengan level higher yang terbentuk pada hari ini di 3.390 dan mencoba mengalami penguatan lanjutan sampai dengan menembus daripada MA9 harian dan MA20-nya. Ya, di sini boleh jika sudah masuk pada perdagangan 2 hari ini, Jumat dan Senin ini, kita boleh hold terlebih dahulu untuk saham BBRI-nya dengan potensial upside-nya cukup tebal sampai dengan MA20 atau target price-nya kita boleh gunakan di level 3.520 untuk BBRI-nya. Namun jika pada perdagangan ini sesi 1 membreakdown daripada MA50 hariannya di 3270, kita gunakan level closing di tanggal Jumat, hari Jumat kemarin, di level 3250 sebagai level support atau level cut loss-nya. Lebih seperti itu untuk BBRI-nya Bapak Vista. Kemudian Ibu Devi menanyakan Akra, BMTR, Pegasnya sudah, Telkomnya sudah juga untuk Ibu Devi. Kita akan bahas Akra dan BMTR. Untuk Akra cukup tebal pergerakan di tanggal 11 kemarin, tanggal 11 Jumat lalu. Itu cukup tebal mengingat penurunan juga cukup signifikan yang membreakdown daripada Bollinger Band pada tanggal 10 juga. Nah, ini titik masuk yang cukup baik juga untuk Akra jika ingin masuk di level 2790. Jika membreakout daripada garis hijau ini atau MA9 ini, jadi ini cukup kuat untuk menembus mencoba melanjutkan kenaikan di MA20 hariannya di level 2860 untuk Akranya ya, Akra Korporindo. Ini boleh di hold terlebih dahulu jika sudah masuk. Jika ingin masuk juga tidak masalah untuk masuk di level 2800 sekarang. Ini level support yang dapat dicermati itu di level 2730 untuk Akra jika pada sesi 1 dan sesi 2 ini mengalami koreksi untuk Akra Korporindo. Lebih seperti itu Ibu Devi. Kemudian BMTR-nya bagaimana? BMTR juga mengalami penguatan pada hari ini. Jadi secara candlestick juga masih belum memecahkan penurunan yang terjadi secara sepekan lalu, namun memang masih cukup baik di pergerakan daripada BMTR atau Global Mediacom pada pagi hari ini. Boleh juga untuk masuk di level 256 sekarang. Jika breakout daripada MA tertingginya yaitu MA200 harian ini di level 267, ini boleh menjadi potensi kuat pembalikan arah karena MA200 hariannya sudah terbreakout ya. Kalau jika sudah berbreakout, ini akan menjadi potensi pergerakan bullish yang cukup kuat sampai pada level 280. Ya kurang lebih seperti itu untuk BMTR-nya, untuk Ibu Devi Chandra. Bapak Antoni Tarigan menaikkan Unilever, Pegas, dan PTPP. Pegasnya sudah tadi. Unilever, untuk Unilever pada
perdagangan hari ini memang dibuka menurun atau di teritori negatif 8275. Nampaknya ini mengkonfirmasi aksi profit taking yang terjadi dari beberapa investor mengingat kenaikan yang cukup tinggi juga, cukup lebar pergerakan di tanggal 11 lalu dibuka level 7.850 sampai tertinggi di 8.300, jadi cukup lebar pada satu hari saja, volatilitas pergerakan yang cukup kuat juga. Nah, di sini kita boleh wait and see terlebih dahulu untuk Unilever. Jika ingin masuk, itu kita boleh tunggu di level 8.220 untuk Unilevernya jika ingin entry untuk Unilever. Untuk PTPP di sini nampaknya tidak cukup kuat pergerakan membreakout daripada MA9 hariannya. Jadi jika ingin masuk juga kita wait and see dulu ya, wait and see terlebih dahulu sampai menyentuh higher pada hari Jumat lalu, tanggal 11 lalu di 870. Jadi kita boleh tunggu di 870 jika ingin masuk untuk PTPP-nya. Kemudian target price terdekat kita boleh gunakan MA9 jika mampu mencapai MA9 di level 900 atau titik psikologisnya untuk PTPP. Jadi sebaiknya untuk PTPP kita wait and see terlebih dahulu. Tadi pegasnya sudah Bapak Arya Bandoro. Nampaknya banyak dari Bapak Ibu sekalian yang menanyakan pegas ya pada perdagangan hari ini. Untuk pegasnya secara candlestick memang cukup baik, namun memang boleh kita masuk secara perlahan saja untuk pegasnya, dan sekarang masih 1125 untuk pergerakan daripada pegas. Target price pertama itu di level 1190 sampai dengan level 1200 untuk si pegasnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perusahaan gas negara. Ibu Fristareski atau Bapak Fristareski Septiawan menanyakan BRIS. Untuk BRIS-nya cukup terbatas, pergerakannya masih belum membaik. Ini pergerakan daripada BRIS-nya. Memang pada hari kemarin mengalami penguatan di tanggal 11-nya di hari Jumat, sempat membreakdown juga dari MA20 hariannya, dan hari ini masih cukup terbatas. Rentan pergerakan cukup tipis saja di level 840 sampai dengan level 930-an untuk si BRIS. Tapi jika ingin masuk, kita boleh gunakan level 880 sekarang. Day trade saja, taking profit kita C1 di level 900 sampai dengan level 930. Untuk BRIS-nya kurang lebih seperti itu. Bapak Herman Wibowo, BBRI dan BBNI. Baik, kita lihat BBRI selama pembukaan. Tadi sempat kita bahas juga untuk BBRI di sini menarik untuk di hold dan cukup baik juga untuk masuk untuk level entry point di 3340 ini. Untuk Pak Herman Wibowo, jika ingin masuk juga tidak masalah, gunakan 3-4% ke depan untuk aksi taking profit lanjutan di level 3400 sampai dengan level 3480 boleh kita gunakan sebagai level taking profitnya untuk BBRI. Untuk BBNI juga sama, saham-saham perbankan cukup baik mengalami penguatan, namun cukup terbatas pergerakan daripada BBNI setelah menutup gap yang terjadi ya di tanggal 9 dan tanggal 10 lalu. Namun cukup baik juga untuk di hold jika sudah masuk pada sesi awal tadi. Jika hold saja, jika menurun sampai level higher pada tanggal 11 lalu, nah itu boleh kita gunakan sebagai level cut loss atau level support. Nah, lebih seperti itu Bapak Hermawan. Ibu Rini menanyakan Aceh, HMSP, dan WSP. Aceh di sini nampaknya cukup terbatas ya pergerakan pada tanggal hari ini di tanggal 12, di tanggal 14 maksud saya, untuk tadi sempat membreakout daripada MA20 harian, namun tidak cukup kuat melanjutkan kenaikan.
Di sini akan menguji EMA 9 hariannya dulu untuk pergerakan daripada ACES. Alangkah baiknya kita wait and see terlebih dahulu untuk ACES. Jika sudah masuk, tidak masalah untuk di hold. Namun apabila sampai menembus daripada level higher pada tanggal 11 lalu di level 1560 sampai 1555, itu alangkah baiknya kita cut loss terlebih dahulu atau realisasikan dulu keuntungan yang terbentuk pada tanggal 11 lalu. Untuk aksesnya mungkin demikian. Untuk HMSP dibuka gap up yang cukup baik juga di sini. Untuk HMSP gudang garam juga cukup baik pergerakannya, masuk di technical rekomendasi kita pada pagi hari ini. Untuk HMSP di sini boleh kita masuk di level 1615 sekarang, kemudian gunakan target price di level MA 120 hariannya di level 1650. Kemudian level support yang dapat digunakan di level 1570 sampai level 1500 untuk HMSP. Kemudian WSBP. Untuk WSBP di sini juga cukup baik pergerakannya, dibuka gap up juga. Masih di teritori positif, menguji MA 9 hariannya. Di sini kita boleh gunakan MA 9 sebagai level level target price-nya di level 160 untuk level target price untuk WSBP-nya. Kemudian level support yang dapat dicermati, kita boleh gunakan closing price di tanggal 10 lalu di level 148 ya. Di sini 148 kita gunakan sebagai level cut loss-nya atau level support-nya jika ingin day trading. Itu baik juga untuk WSBP. Kemudian level target price kedua kita boleh gunakan MA 20 hariannya. Di sini di level 160 sampai dengan level 166 untuk WSBP-nya. Kurang lebih seperti itu Ibu Rini. Dapat dilihat pada chart juga, saya sudah gambarkan level resisten dan support-nya. Kemudian ya, mohon review mengenai Bapak Markus Putira yang menanyakan, mohon review mengenai kebijakan PSBB yang terbentuk kemarin, yang mengenai kebijakan PSBB kemarin terhadap IHSG. Nah, secara IHSG kalau kita lihat kebijakan diumumkan memang pada tanggal 9 dan tanggal 10, yaitu sempat terkoreksi cukup jauh juga untuk pasar saham untuk IHSG-nya, mengingat sempat juga ARB pada pasar saham dan sempat trading halt juga di tanggal 10 lalu. Namun beberapa investor malah melihat kebijakan PSBB ini di harga yang cukup rendah di 49 itu ya digunakan sebagai level entry point justru kebanyakan untuk beberapa investor, sehingga cukup berbalik juga untuk pergerakan daripada saham-saham blue chip-nya juga untuk di koleksi juga cukup baik juga karena sudah cukup jauh pergerakan sejak Maret, juga cukup dalam pergerakan daripada saham-saham blue chip. Jadi tidak begitu berpengaruh ke saham-saham blue chip, namun ada saham-saham yang seperti saham retail itu saham yang cukup terkoreksi jika PSBB dilakukan. Untuk saat ini saya sarankan untuk melihat saham-saham defensif terlebih dahulu seperti saham-saham telekomunikasi yang kaitannya dengan isu PSBB yang terjadi pada 2 minggu ke depan. Saham-saham telekomunikasi, consumer good, kemudian healthcare juga boleh dikoleksi. Kemudian hindari saham-saham yang volatilitasnya cukup tinggi juga. Saham-saham komoditas mungkin ini akan mengalami kontraksi juga cukup dalam karena mengingat volatilitas di pasar komoditas juga cukup tinggi ya. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Bapak Markus itu bagaimana review tentang Pakuwon dan Japfa.
Untuk pekuannya di sini target price terdekat di level 382 untuk pergerakan daripada pakuan jati. Dia akan mencoba mencapai titik gap yang terjadi tanggal 9 dan tanggal 10 di 382. Kemudian level support yang dapat digunakan itu level closing kemarin di level 358, closing pada tanggal 10 lalu, atau 358 sampai dengan 356. Boleh juga jika ingin masuk kita terlebih dahulu, jika ingin masuk juga di level sekarang tidak masalah, 2-3% kita boleh realisasikan keuntungan. Kemudian jika sempat membreakout dan ingin di hold, kita gunakan level 392 sebagai level ini ya, level target price kedua untuk di pakuan jatinya. Yang lebih seperti itu untuk pakuan. Kemudian Java, untuk Java di sini mencoba mendekati MA 20 hariannya terlebih dahulu. Pergerakannya cukup baik jika sempat sampai membreakout daripada level MA 20 harian yang di level 1140. Untuk Java di sini cukup baik jika mampu menyentuh daripada itu. Jika sudah punya, kita boleh hold terlebih dahulu untuk Java. Namun jika ingin masuk, kita gunakan level 1100 sampai dengan level 1110 itu untuk masuk. Ini cukup telat juga karena pergerakan sudah mulai tinggi di sini 1125 untuk Java-nya. Kemudian untuk Sido, Bapak Ibu Irma Amelia menaikkan Sido. Sido untuk pembukaan hari ini ya cukup tinggi pergerakan pada hari ini, mengingat tapi yang kemarin jadi panjang banget. Nampaknya pergerakan masih cukup baik untuk Sido pada pagi hari ini. Namun secara candle memang masih belum kejas ya di TradingView, mengingat aksi corporate action atau yang terjadi di stock split 1:2. Jadi harga sekarang di level 800. Udah. Iya, jadi sudah di-adjust, jadi sekarang di level 810. Jadi aksi korporasi stock split ini kan tidak mengubah jumlah saham beredar, menambah jumlah saham beredar. Ini menambah jumlah saham beredar, jadi harga turun, jumlah saham beredar cukup bertambah juga untuk saham yang mengalami stok itu. Jadi cukup menarik juga karena murah ya untuk saham-saham seperti Sido yang menggunakan aksi korporasi tersebut. Nah, sekarang di level 810 cukup tinggi juga jika dilihat dari beberapa secara candle, secara trennya. Jadi kita boleh wait and see terlebih dahulu untuk Sido jika koreksi di level 800 bahkan 750 kita boleh koleksi untuk saham Sido. Karena ini sektor farmasi juga, PSBB juga ini cukup baik pergerakan dia. Menguatkan sistem imun terlebih dahulu, ini nampaknya untuk saham farmasi cukup baik juga untuk kenaikan pada 2 minggu ke depan. Bapak Haikal Ahmad menanyakan BRI, ASA, Excel, dan AALI. Ini saya bahas ASA dan AALI karena BRI sudah beberapa kali saya bahas tadi, BRI dan Excel-nya. Ini untuk ASA Adi Sarana Ahmad ini cukup baik pergerakannya. Untuk pada hari ini memang masih terbatas di level 520. Ini akan berpotensi mencapai resisten terdekatnya di level 550 untuk ASA-nya. Kemudian level support yang dapat dicermati untuk ASA itu di level band bawah, yaitu di level 500 untuk ASA, karena di rentan ini akan menguji pergerakan di rentan ini aja nampaknya, karena Bollinger Band juga sudah mulai menuju ke bawah.
Jadi kita boleh lihat dulu terlebih dahulu pergerakannya akan seperti apa untuk Adi Sarana ini. Namun sejauh ini resisten yang dapat saya gambarkan mungkin di level 550 untuk terdekatnya, kemudian level support di level 500. Ibu Adelia Sakuntala ini menanyakan apakah masuk SIDO saat sudah stock split? Oke, ya cukup baik karena memang orang akan melihat dari sisi murah dan sektor SIDO ini kan masuk di sektor consumer good. Nah, secara subsektor juga dia masuk ke sektor kesehatan, jadi cukup baik juga mengingat yang terjadi pada saat ini. Secara 2 minggu ke depan masih cukup menarik pergerakan daripada SIDO. Ibu Adelia boleh di hold jika sudah masuk. Kemudian kita beralih ke Bapak Haikal lagi. Tadi saham AALI-nya ya belum kita bahas. Untuk saham AALI, di sini mengingat penurunan yang terjadi 3 hari kemarin, tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10 yang cukup tinggi. Mengingat harga CPO juga mulai cukup terbatas juga pergerakannya. Nah, di sini cukup baik juga jika dilihat daripada tanggal 11 dan tanggal 12 hari ini, tanggal 12, di sini mencoba membreakout daripada MA9. Jadi aksi yang kita boleh gunakan di sini buy on breakout ya, karena cukup telat jika menunggu koreksi, ini cukup panjang juga, mengingat harganya yang cukup mahal juga untuk AALI. Nah, di sini kita boleh gunakan aksi buy on breakout di level 10.800. Jika breakout MA9, kita boleh gunakan resisten di level 11.200 untuk saham AALI-nya. Resisten terdekat saya gambarkan boleh di level tersebut. Kemudian level support itu kita gunakan level 10.450 untuk saham AALI-nya. Kurang lebih seperti itu, rentan pergerakan hari ini memang cukup terbatas. Jika sudah menyentuh MA9 hariannya di level 10.800, boleh kita buy on breakout untuk AALI. Karena melanjutkan kenaikan nampaknya cukup bagus juga, mengingat sudah terbentuk perpotongan juga di stokastik RSI atau Golden Cross, jadi cukup baik juga ke depan pergerakan daripada AALI. Kurang lebih seperti itu Bapak Haikal Ahmad, mudah-mudahan menjawab. Kemudian Pak Rendra Novianto menanyakan Aisyah. Untuk Aisyah di sini cukup telat juga pergerakan ini sudah cukup tinggi. Kita wait and see terlebih dahulu untuk Aisyahnya. Jika ingin trading buy juga cukup menarik juga untuk Aisyah sampai pada closing atau opening price pada tanggal 9 itu di level 224. Jika ingin trading buy, jika mampu mencapai sana, kita boleh realisasikan dulu keuntungan. Untuk Aisyahnya FPNI, volatilitas dari saham FPN ini memang cukup tinggi, jadi saya belum merekomendasikan untuk masuk untuk saham-saham trendline seperti FPNI, AISA, dan sejenisnya. Kemudian saham zinc, kalau kita lihat zinc juga masih wait and see terlebih dahulu karena mengingat sideways yang cukup berkepanjangan dari saham-saham seperti ini. Kemudian Ibu Melinda Peggy menanyakan gudang garam BCA dan NTR. Untuk gudang garam di sini menarik, pada perdagangan hari ini juga kami merekomendasikan gudang garam untuk masuk di gudang garamnya. Namun jika breakout daripada MA9 hariannya, dia cukup baik menuju level 46800. Nampaknya di sini untuk gudang garamnya. Kemudian jika breakout daripada level tersebut, alangkah baiknya kita hold terlebih dahulu karena penurunannya cukup tajam di sini, belum terpatahkan kenaikan 2 harian kemarin. Jadi cukup baik jika ingin masuk juga untuk saham gudang garam. Kemudian level support yang dapat kita gambarkan di level 44.500 ya untuk saham gudang garam. Untuk BBCA-nya
BCA-nya juga masih cukup baik, membreakout MA 200 harian. Di sini nampaknya akan cukup kuat menuju level resisten terdekat di 31.000 atau level psikologis. Kemudian level support yang dapat dicermati itu boleh kita gunakan level higher pada pekan lalu di level 29875 ya untuk BCA-nya. Jadi boleh kita hold terlebih dahulu atau boleh juga jika ingin masuk tidak masalah untuk pergerakan daripada BCA. Kemudian untuk UNTR kita wait and see terlebih dahulu. Nampaknya di sini cukup terbatas pergerakannya, berpotensi untuk melanjutkan penurunan secara trend short-nya. Jadi boleh kita wait and see terlebih dahulu di level 20 boleh kita wait and see di level 22.525 ya. 525 kita boleh tunggu di level tersebut jika ingin masuk untuk UNTR. Kenaikan yang kemarin juga cukup tinggi ya untuk saham UNTR, jadi aksi profit taking nampaknya terjadi pada perdagangan hari ini. Kurang lebih seperti itu, Ibu Melinda. Ferdinand Simanjuntak menanyakan emiten BES. Untuk BES di sini mengalami penguatan cukup baik, namun saham seperti ini kita gunakan sebagai saham day trade saja. Gunakan higher pada tanggal 9 lalu sebagai target price untuk hari ini di level 166 sampai dengan level 170. Kemudian jika breakout daripada level 147, alangkah baik kita diversifikasi atau realisasikan dulu keuntungannya. Selamat pagi, apakah hari ini waktu yang tepat membeli saham Unilever? Target price di berapa ya? Untuk Unilever tadi sempat ada pertanyaan untuk saham Unilever. Di sini cukup koreksi wajar saja untuk Unilevernya Bapak Sam Harfredo, karena mengingat kenaikan yang cukup tinggi juga terjadi di tanggal 11. Memang jika kita lihat secara fungsional atau dari sektoralnya di sini cukup baik karena anjuran PSBB bekerja dari rumah dan lainnya ini kan akan meningkatkan penggunaan daripada saham-saham consumer goods ya. Seperti Unilever juga secara sektor juga dia masih menjadi leader di sektornya, sektor consumer good-nya, jadi cukup juga jika di hold jangka panjang. Namun secara jangka pendeknya ini hanya koreksi wajar saja untuk saham Unilever. Jika sudah masuk, mengingat belum menembus atau membreakdown dari level teoritisnya di level 8.220 atau 8.225-nya, kita boleh hold terlebih dahulu untuk saham Unilever-nya. Jadi jika Bapak Ibu yang ingin mau masuk juga, mau masuk di saham Unilever, alangkah baiknya kita tunggu di level 8.220 untuk saham Unilever. Nah, untuk level resisten yang dapat kita gunakan itu gunakan di level 8.370 itu sebagai level resisten terdekat jika ingin realisasikan keuntungan, jadi boleh kita gunakan untuk resisten. Bapak Wisber masih ada pertanyaan nampaknya di sini. Bapak Wisber Lois menanyakan ICBP dan INDF. ICBP boleh di-keep jangka panjang, bahkan secara medium term juga masih cukup baik pergerakan daripada ICBP, sejalan dengan consumer good lainnya seperti saham Unilever juga. Kita boleh gunakan level 10.500 untuk level target price terdekat. Nampaknya cukup cukup terbatas ya pergerakannya sampai menuju level target price yang saya gambarkan. Namun jika sudah masuk, alangkah baiknya
realisasikan keuntungan dulu untuk saham ICBP di level tersebut. Jika mampu breakout, kita boleh hold terlebih dahulu untuk pergerakan. Level support kita gunakan di level 10.200 ya untuk pergerakan daripada ICBP. INDF, nah, nampaknya secara INDF-nya masih cukup baik mengingat kenaikan yang terjadi juga sempat masih berada di 20 juga. Di sini cukup baik, kita gunakan 7.840 sebagai level resisten terdekat, kemudian gunakan level support itu di level 7.520 untuk level supportnya. Jadi rentan pergerakannya cuma rentan 7520 sampai dengan 7840. Namun jika sudah punya masuk sudah punya barangnya, kita boleh realisasikan dulu keuntungannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Wisber Lois, mudah-mudahan terjawab. Dan pertanyaan Pak Wisber Lois ini menutup perjumpaan kita untuk hari ini, untuk pada webinar tanggal 14 ini, mengingat jam juga sudah menunjukkan jam 9 lewat 30 atau setengah 10 ya. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah sempat hadir, sempat menghadiri webinar kita. Jangan lupa tetap ikut di webinar kita esok hari di jam dan waktu yang sama. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Mohon maaf atas kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup. Salam cuan.